Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu rajin dalam belajar. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Ria Kurnia. Ibu bisa dipanggil Ria. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai tema 5, pahlawanku, tema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Ini merupakan muatan materi ilmu pengetahuan sosial atau sering kita kenal dengan IPS. Untuk materi kali ini kita akan belajar perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Apakah sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Jika sudah siap, mari kita belajar dengan penuh semangat agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan memberikan berkah bagi kita semua. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Salah satu penyebabnya adalah adanya kerjasama di antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia. Nah, disitulah makin kuatnya pengaruh agama Islam di kalangan penduduk dan mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Apa saja sih yang ada kerajaan Islam di Nusantara? Yang pertama itu, mari kita simak sama-sama. Yang pertama ada Sultan Babula dari kerajaan Ternate. Sultan Babula adalah raja dari Kesultanan Ternate, yang dimana Sultan Babula ini memerintah kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Sultan Babula menjabat sebagai sultan setelah ayahnya sendiri. Ayahnya ini bernama Sultan Khairun. Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Anak-anak sekalian, Sultan Babula diberi gelar yaitu penguasa atas 72 pulau karena melakukan persekutuan dengan daerah sekitar. Nah, ada yang tahu nggak apa saja peninggalan dari kerajaan Ternate? Oke, peninggalan dari kerajaan Ternate yaitu ada Masjid Ternate, makam Sultan Babula, dan benteng kerajaan Ternate. Yang selanjutnya itu ada Sultan Agung dari kerajaan Mataram. Baik anak-anak sekalian, selain dari kerajaan Ternate, ada juga dari kerajaan Mataram yang dimana dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan Raja Mataram yang memimpin pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram ini menempati puncak kejayaannya, di mana daerah kekuasaannya itu meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa di Indonesia. Bandar dagang yang terjadi di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram hidup makmur karena Sultan Agung tidak menyukai penjajahan dikarenakan dapat merugikan rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan sebanyak 2 kali terhadap Belanda. Nah, peninggalan di kerajaan Mataram sendiri itu ada Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Baik anak-anak sekalian, di antara
peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, ada juga sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat di Indonesia. Apa saja ya? Baik, kita simak sama-sama. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Nah, ada yang kenal nggak Insinyur Soekarno ini? Siapa? Pastinya tidak asing ya. Bapak Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai sekarang ini kita rasakan kemerdekaan Indonesia, yaitu berkat pahlawan-pahlawan nasional yang telah berjuang memerdekakan Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno berpidato mengenai kemerdekaan Indonesia, ia mampu menggetarkan hati semua rakyat Indonesia, senang dan bergembira, sehingga ia bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Yang selanjutnya, yang kedua, ada Raden Ajeng Kartini, merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang ditulis Raden Ajeng Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Maka dari itu, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan pejuang hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Oke, Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli yaitu R.M. Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal pada tanggal 28 April 1959. Kiai Hajar Dewantara menempuh pendidikan di Sekolah Dasar ELS atau Sekolah Dasar Belanda. Kemudian ia bersekolah di Stopia, Sekolah Dasar Bumi Putra. Sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua itu rela berkorban, yang ketiga itu mendahulukan kepentingan bersama. Apa saja pengaruhnya bagi masyarakat? Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan di Indonesia tetap keterbelakangi dan sulit bersaing dengan negara lain. Penghargaan yang pernah didapat oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Yang kedua itu, berkat jasanya, pada tanggal kelahirannya, tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baik anak-anak sekalian, apa saja sih jasa dan peran Ki Hajar Dewantara? Pertama itu, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Yang kedua itu, ajarannya yakni Ing Ngarsa Sung Tulada, artinya
di depan menjadi teladan. Yang selanjutnya ing madya, mangun karsa, di tengah membangkitkan semangat. Yang terakhir itu ada tudwuri handayan, dari belakang memberikan dorongan. Itu yang menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga selalu semangat dalam belajar. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.